Di malam pesta mewah itu, Rea tertawa keras sambil menunjuk Andi, "Kamu ini gaya. Pantas saja jadi anak koki biasa, tidak pantas di sini." Kata-kata itu seperti petir menyambar hati Andi yang sudah bertahun-tahun menyembunyikan rahasianya di tengah masyarakat Jakarta yang konservatif. Ruangan ballroom Hotel Bintang 5 milik ayah Rea langsung hening sejenak, hanya terdengar denting gelas dan bisik-bisik tamu-tamu elit yang memandang dengan mata penuh penghakiman. Andi, pemuda 25 tahun berwajah tampan dengan kulit sawo matang khas Indonesia, berdiri membeku di samping meja prasmanan. Tangan yang tadinya sibuk menyusun hidangan ayahnya, kepala C senior di hotel ini, kini gemetar tak terkendali. Ia merasa dunia berputar, ingatan tentang malam-malam panjang di kamar kosannya di pinggiran Jakarta Selatan kembali membanjiri pikiran. Sejak remaja, Andi tahu dirinya berbeda. Cinta yang ia rasakan bukan kepada gadis-gadis tetangga, melainkan kepada teman sekelas yang tak pernah ia berani dekati. Ayahnya, Pak Hadi, bekerja keras seumur hidup demi anak tunggal ini setelah ibu meninggal karena sakit. "Jangan bikin malu keluarga," kata ayahnya setiap kali melihat Andi terlalu dekat dengan teman laki-laki. Malam ini adalah ulang tahun Pak Hadi yang ke-55, dan Andi sengaja pulang membantu meski lelah setelah shift pagi. Ia tak menyangka Rea, putra pemilik hotel yang terkenal sombong itu, akan datang dan langsung menyerangnya di depan semua orang. Rea, 27 tahun, tinggi tegap dengan rambut rapi dan jam tangan mewah, berdiri di tengah kerumunan teman-temannya yang ikut tertawa. "Lihat tuh, anak koki sok cantik. Gai mana yang berani hadir di pesta seperti ini?" ejeknya lagi, suaranya menggema. Andi menunduk, air mata panas menggenang di pelupuk mata. Ia ingin lari, tapi kaki seolah terpaku. Pak Hadi yang sedang memotong kue ulang tahun langsung memucat, tangannya berhenti di udara. Tamu-tamu mulai berbisik lebih keras. Seorang nyonya kaya berbisik kepada suaminya, "Kasihan, tapi memang begitu ya anak-anak aman sekarang." Andi merasa dadanya sesak. Selama ini ia berusaha jadi anak baik, membantu ayah di dapur, belajar masak agar suatu hari bisa ambil alih posisi. Tapi identitasnya yang tersembunyi selalu seperti bayangan gelap yang siap menelan. Ia ingat saat SMA, ia pernah menangis sendirian di kamar mandi sekolah setelah ditolak oleh cowok yang ia sukai. Kini, di depan ratusan orang, rahasianya terbuka begitu saja. Rea masih tertawa, tapi di balik tawa itu ada sesuatu yang Andi tak lihat, sebuah keraguan kecil di mata Rea yang biasanya penuh kepercayaan diri. Pesta berlanjut dengan canggung. Andi buru-buru membersihkan meja dan menyelinap ke dapur belakang. Di sana, ia bersandar di dinding dingin, napasnya tersengal. "Kenapa harus aku?" gumamnya dalam hati. Ayahnya menyusul sebentar kemudian, wajahnya penuh kekhawatiran. "Andi, kamu baik-baik saja? Jangan dengar omongan anak itu. Kita cuma pekerja di sini." Tapi Andi tahu ayahnya juga takut. Kehilangan pekerjaan berarti kehilangan segalanya di kota besar ini. Malam itu, saat pulang naik ojek online melewati lampu-lampu Jakarta yang berkelap-kelip, Andi merasa dunianya runtuh. Ia tak tahu bahwa ejekan Rea hanyalah awal dari badai yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Keesokan paginya, berita kecil tentang insiden itu sudah beredar di grup karyawan hotel. Andi datang lebih awal, berusaha fokus memotong sayur, tapi pikirannya melayang. Ia merasa seperti orang asing di tempat sendiri. Sementara itu, di lantai atas penthouse, Rea duduk di balkon mewah sambil menatap kota. Tawa semalam masih bergema di telinganya, tapi entah kenapa rasanya hampa. Ia tak pernah mengakui pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri, bahwa setiap kali melihat Andi berjalan di koridor hotel, hatinya berdegup aneh. "Bodoh," katanya pada bayangannya di kaca. Tapi benih keraguan itu sudah tumbuh. Andi menghabiskan hari dengan menahan air mata setiap kali ada karyawan yang melirik curiga. Ia ingat bagaimana dulu di kampung halaman Surabaya sebelum pindah ke Jakarta, ia pernah hampir ketahuan oleh tangga.
Kini, di kota yang katanya modern ini, prasangka masih sama kuatnya. Saat istirahat siang, Andi duduk sendirian di belakang dapur, memegang ponsel tanpa berani membuka media sosial. Ia takut komentar-komentar keji. Tiba-tiba pintu dapur terbuka, dan Rea muncul dengan wajah yang tak biasa, bukan sombong tapi gelisah. "Kamu?" Andi kan, tanyanya pelan. Andi bangkit cepat, tubuhnya tegang. "Apalagi yang mau Bapak ejek?" jawabnya dingin, suaranya bergetar. Rea terdiam, tangannya mengepal. Ia tak pernah merasa sesalah ini. Malam itu, di kamarnya, Rea tak bisa tidur. Gambar wajah Andi yang terluka terus menghantui. Ia ingat masa kecilnya, saat ayahnya yang keras memaksa ia jadi laki-laki sejati. Cinta yang ia rasakan pada teman laki-laki di sekolah dulu selalu ia kubur dalam-dalam. Ejekan semalam adalah cara ia melampiaskan ketakutannya sendiri. Kini, rasa bersalah itu mulai menggerogoti. Sementara Andi di rumah sederhana di Tebet, duduk di teras sambil memandang langit malam. "Aku harus kuat," bisiknya. Tapi hatinya rapuh. Pertemuan tak sengaja itu menjadi titik balik yang tak seorang pun duga. Pagi berikutnya di pasar malam Tanah Abang yang ramai, Andi berjalan sendirian di antara lampu warna-warni dan aroma sate yang menggoda. Ia butuh udara segar setelah hari penuh bisik-bisik di hotel. Tiba-tiba ia bertabrakan dengan seseorang. "Ma," katanya tanpa melihat. Ternyata Rea. Pemuda kaya itu berdiri di sana dengan kaos polos dan celana jeans, tak lagi seperti putra mahkota. "Andi. Aku mencarimu," kata Rea pelan, suaranya hilang di keramaian. Andi mundur selangkah, jantungnya berdegup kencang. "Mau apa lagi? Sudah puas menghinaku di depan ayahku." Rea menunduk, tangannya memegang kantong plastik berisi makanan ringan. "Aku salah. Besar sekali. Aku tak tahu kenapa aku bilang begitu. Mungkin karena aku takut." Kata-kata itu keluar begitu saja, membuat Andi terpaku. Mereka duduk di bangku taman kecil dekat pasar, angin malam membawa aroma kacang rebus. Rea menceritakan sedikit demi sedikit tentang tekanan ayahnya yang ingin ia nikahi anak teman bisnis, tentang malam-malam ia menangis sendirian karena perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Andi mendengarkan, hatinya yang beku mulai mencair sedikit. Ia tak menyangka di balik sikap sombong Rea ada luka yang sama dalam. "Kamu juga seperti aku?" tanya Andi hati-hati. Rea mengangguk pelan, mata mereka bertemu untuk pertama kali tanpa penghakiman. Tapi kepercayaan tak datang begitu saja. Andi pulang dengan pikiran kacau. Malam itu ia bermimpi tentang ayahnya yang marah besar jika tahu. Keesokan harinya di hotel, Pak Hadi memanggil Andi ke ruangannya. "Kamu harus hati-hati, Nak. Jangan sampai gosip ini merusak semuanya. Kita cuma pekerja biasa." Suara ayahnya penuh ketakutan membuat Andi merasa bersalah. Sementara itu Rea di kantor ayahnya mendapat ceramah panjang tentang menjaga nama baik keluarga. Ia mulai mencari alasan untuk bertemu Andi lagi, minta resep masakan, lalu ngobrol di dapur saat sepi. Setiap pertemuan membuat mereka semakin dekat, tapi juga semakin berbahaya. Suatu sore, teman Rea yang bernama Ajar melihat mereka berbicara terlalu lama. "Lo gila ya, Dek? Anak koki gay itu," ejek Ajar nanti malam di klub. Rea marah, tapi tak berani bela. Malam itu, Andi mendapat pesan anonim di ponsel, "Kamu dan Rea cocok, ya. Hati-hati, gosipnya sudah ke manajer." Andi panik. Ia ingat bagaimana dulu di kampung, seorang tetangga gay diusir dari rumah. Apakah nasibnya akan sama? Rea merasa bersalah semakin dalam. Ia mulai mengirim makanan ke rumah Andi secara diam-diam, tapi Andi tolak. "Aku tak butuh belas kasihan," kata Andi saat mereka bertemu di taman lagi. Tapi mata Rea penuh penyesalan yang tulus. Perlahan dinding antara mereka mulai retak.
Andi menceritakan masa kecilnya, bagaimana ia belajar memasak untuk menghibur ayah yang kesepian tapi selalu merasa sendiri. Rea mendengarkan dengan sungguh-sungguh, untuk pertama kali dalam hidupnya merasa ingin melindungi seseorang. Konflik mulai muncul saat ayah Rea, Pak Darmawan, mendengar gosip. "Jauhi anak itu atau aku potong uangmu," ancamnya. Rea merasa terjepit. Di sisi lain, Pak Hadi mulai curiga melihat Andi sering melamun. "Kamu ada masalah apa, nak?" tanyanya suatu malam. Andi hampir menangis, tapi menahan. Persahabatan yang tumbuh di antara mereka penuh ketegangan. Setiap senyum Rea membuat hati Andi hangat, tapi juga takut. Suatu hari di dapur, saat hujan deras mengguyur Jakarta, Rea datang membawa payung. "Aku tak mau kamu basah," katanya sederhana. Andi tersenyum untuk pertama kali setelah insiden pesta. Tapi di luar sana, Ajar sudah mulai menyebarkan cerita lebih jauh. Badai semakin mendekat. Rea tak bisa lagi menyangkal perasaannya. Setiap malam ia memandang Oto Andi yang diam-diam ia ambil di hotel, hatinya berdesir. Tapi masyarakat Jakarta tak pernah ramah terhadap orang seperti mereka. Ia ingat berita-berita di televisi tentang diskriminasi terhadap komunitas LGBT dan ketakutannya semakin besar. Suatu malam ia menelepon Andi untuk pertama kali. "Aku ingin bertemu." Bukan di hotel. Mereka bertemu di sebuah kai kecil di Kemang, tempat yang sepi. Rea mengaku semuanya, bahwa ejekan di pesta adalah cara ia melindungi dirinya sendiri dari perasaan yang sama. Andi terdiam lama, air mata jatuh tanpa suara. "Kamu tahu betapa sakitnya," bisiknya. Rea mengangguk, tangannya meraih tangan Andi di bawah meja. Sentuhan itu hangat, penuh harap. Tapi pagi harinya, Ajar menghubungi Andi. "Lo berani deketin Rea? Awas ya," gue bilang ke ayahnya. Pengkhianatan itu seperti pisau. Andi merasa dunia runtuh lagi. Ia menghindari Rea selama seminggu, bekerja lebih keras di dapur agar tak berpikir. Pak Hadi melihat perubahan anaknya. "Kamu sakit? Atau ada yang ganggu?" tanyanya khawatir. Andi hanya geleng kepala. Di rumah mewahnya, Rea bertengkar hebat dengan ayah. "Aku bukan anak kecil lagi, Pak. Aku punya hak bahagia," teriaknya. Pak Darmawan memukul meja. "Bahagia? Dengan cara seperti itu, keluarga kita akan hancur." Rea pergi dari rumah, menginap di hotel lain. Ia kirim pesan panjang ke Andi, "Makan aku atas segalanya. Aku siap hadapi dunia ini bersamamu." Andi membaca berulang kali, hatinya goyah. Akhirnya ia balas, "Kita bicara besok." Pertemuan itu di taman kota, di bawah pohon rindang. Rea berlutut, "Aku mencintaimu, Andi. Bukan karena kasihan, tapi karena kamu membuatku jadi orang lebih baik." Andi menangis, memeluk Rea untuk pertama kali. Tapi kebahagiaan singkat. Ajar menyebarkan foto mereka berdua ke grup karyawan. Gosip meledak. Manajer memanggil Andi. "Kamu harus cuti sementara, demi nama baik hotel." Andi pulang dengan hati hancur. Pak Hadi marah besar saat tahu. "Kamu bikin aku malu. Setelah semua yang aku korbankan." Kata-kata ayahnya seperti tamparan. Andi lari ke kamar, menangis sejadi-jadinya. Rea datang ke rumah sederhana itu malam harinya, berdiri di depan pintu meski hujan. "Aku tak akan tinggalkan kamu," katanya tegas. Pak Hadi membuka pintu, wajahnya merah. "Pergi dari sini, anak orang kaya." Rea tak mundur. "Saya mencintai anak Bapak. Saya siap tanggung jawab." Malam itu penuh teriakan dan air mata. Andi merasa terjebak antara cinta dan keluarga. Konflik internal Rea semakin dalam, ia harus memilih antara warisan ayah dan hati yang baru ia temukan. Sementara Andi belajar bahwa menyembunyikan diri tak lagi cukup. Ia mulai menulis di buku hariannya, mencoba memahami dirinya sendiri.
Pertemuan rahasia mereka berlanjut, tapi setiap kali ada risiko. Suatu hari di pantai Ancol yang sepi, mereka berjalan sambil bergandengan. "Apa kita bisa bahagia di negara ini?" tanya Andi. Rea memeluknya. "Kita buat sendiri kebahagiaan itu." Tapi bayang-bayang pengkhianatan ajar masih mengintai. Ketegangan naik dan badai besar mulai mendekat. Perkawinan adik Rea menjadi ajang ujian terberat. Undangan datang ke rumah Andi juga, karena Pak Hadi masih bekerja di hotel. Andi ragu, tapi Rea memohon. "Datanglah. Aku butuh kamu di sana." Di ballroom yang sama dengan pesta dulu, suasana meriah dengan lampu kristal dan musik gamelan modern. Andi datang dengan jas sederhana, berdiri di sudut. Rea melihatnya dari kejauhan, hati berbunga. Tapi Ajar ada di sana, tersenyum sinis. Saat resepsi berlangsung, Ajar mendekati Pak Darmawan dan berbisik. Tak lama, Pak Darmawan memanggil Rea ke panggung. "Anakku, katakan pada semua orang siapa yang kamu cintai sebenarnya." Suaranya menggelegar. Ruangan tegang. Rea melihat Andi yang pucat. Ia naik ke panggung, tangannya gemetar. "Pak semua orang. Aku mencintai Andi. Anak C yang kalian ejek dulu. Dia membuatku paham arti hidup." Kata-kata itu seperti bom. Tamu-tamu terdiam. Pak Hadi di belakang panggung hampir pingsan. Andi merasa dunia berhenti. Rea turun dari panggung, berjalan ke Andi dan berlutut di depan semua orang. "Makan aku atas semua ejekan dulu. Aku mencintaimu, Andi. Mari kita hadapi bersama." Ruangan membeku total. Tak ada suara, hanya napas tertahan. Andi menarik Rea berdiri, air mata mengalir. "Kamu gila," bisiknya, tapi pelukannya erat. Pak Darmawan marah besar, tapi untuk pertama kali melihat anaknya begitu tegar. Malam itu berakhir dengan kekacauan, beberapa tamu pergi, yang lain berbisik. Tapi bagi Andi dan Rea, itu adalah awal kebebasan. Keesokan harinya, berita di grup keluarga meledak. Pak Hadi akhirnya memeluk Andi. "Kalau itu membuatmu bahagia, ayah terima." Rea kehilangan sebagian warisan, tapi ia tak peduli. Ia pindah ke apartemen kecil bersama Andi, mulai bisnis catering bersama. Konflik tak berakhir begitu saja. Masyarakat masih memandang aneh, teman-teman lama menjauh. Tapi mereka belajar saling menguatkan. Andi tumbuh jadi lebih percaya diri, berani bicara tentang identitasnya di komunitas kecil. Rea belajar rendah hati, membantu di dapur tanpa malu. Perjalanan mereka penuh air mata dan tawa, tapi cinta yang tulus membuat semuanya berharga. Di pantai tempat mereka berpelukan pertama kali, mereka berjanji setia. "Kita bukan korban lagi," kata Andi. Rea tersenyum. "Kita pemenang." Tapi pertanyaan besar masih menggantung di udara. Bulan-bulan berikutnya penuh tantangan baru. Rea yang dulu hidup mewah kini belajar hidup sederhana. Ia membantu Andi di dapur kecil mereka, tangannya yang lembut kini penuh luka karena pisau. "Aku bahagia kok," katanya setiap kali Andi khawatir. Tapi tekanan dari keluarga besar tak hilang. Ibu Rea menelepon setiap hari, memohon agar kembali. "Kamu bikin ayahmu sakit," katanya menangis. Rea menolak tegas, tapi malam-malam ia sering terbangun dengan mimpi buruk. Andi memeluknya, "Kita bersama." Di sisi Andi, Pak Hadi mulai menerima perlahan. Ia bahkan ikut memasak bersama mereka di akhir pekan. "Kalian berdua aneh tapi bahagia," gumamnya suatu hari. Itu adalah pujian terbesar. Tapi di luar, diskriminasi masih ada. Saat mereka berjalan bergandengan di mal, ada yang meludah dan berteriak aib. Andi ingin mundur, tapi Rea pegang tangannya erat. "Kita tak perlu sembunyi lagi." Suatu malam, Ajar datang meminta maaf. "Aku iri karena lo berani, Rea. Makan gue." Rea memakan, tapi luka sudah ada.
Andi dan Rea mulai bergabung dengan komunitas kecil di Jakarta, bertemu orang-orang yang berjuang sama. Di sana Andi menemukan suara, ia berbicara di pertemuan kecil tentang perjalanannya dari rasa malu menjadi bangga. Rea mendengarkan dengan bangga. Bisnis catering mereka berkembang, klien mulai datang karena masakan enak dan cerita inspiratif. Tapi krisis datang lagi saat Pak Darmawan sakit. Rea terpaksa pulang menghadapi ayahnya di rumah sakit. "Makan anakmu, Pak," katanya sambil memegang tangan ayah. Pak Darmawan menangis untuk pertama kali. "Pulanglah, tapi jangan tinggalkan dia." Itu adalah langkah kecil menuju penerimaan. Andi menunggu di luar, hatinya penuh harap. Mereka kembali ke kehidupan baru, lebih kuat. Perjalanan emosional ini mengajarkan mereka bahwa cinta bukan hanya pelukan, tapi juga pengorbanan dan keberanian menghadapi dunia. Tahun berganti, Andi dan Rea kini tinggal di rumah kecil dengan taman di pinggir kota. Mereka masih menghadapi tatapan aneh, tapi tak lagi takut. Suatu sore di pantai yang sama, Rea berlutut lagi, kali ini dengan cincin sederhana. "Menikahlah denganku meski tak di mata hukum. Di mata kita selamanya." Andi menangis bahagia, memeluknya erat. Keluarga mulai datang berkunjung. Pak Hadi membawa masakan Aurit, Ibu Rea diam-diam mengirim hadiah. Penerimaan tak sempurna, tapi nyata. Andi tumbuh jadi pemimpin di komunitasnya, membantu anak muda yang berjuang dengan identitas. Rea jadi pendukung setia, belajar bahwa kekayaan sejati adalah keberanian. Mereka sering duduk di teras, memandang bintang, mengingat malam pesta dulu yang mengubah segalanya. "Tanpa ejekanmu, aku tak akan menemukan diriku," kata Andi sambil tersenyum. Rea tertawa pelan. "Dan tanpa kamu, aku tetap anak manja." Cinta mereka menjadi bukti bahwa di tengah prasangka Indonesia yang kuat, ada harapan. Mereka tak lagi lari, mereka berdiri tegak. Di akhir perjalanan panjang ini, hati mereka tenang. Apakah cinta sejati mampu mengubah prasangka masyarakat Indonesia terhadap komunitas LGBTQ? Benar atau salah?